muncul kan ya, Mas? Sudah. Oke, ya. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan-kawan semua. Di sini kami dari tim D untuk menyampaikan presentasi terkait eee, project lab BI 2 untuk pembuatan dashboard e-commerce. Di sini kami namakan Samba Dashboard karena ngelihat dari negaranya itu negara Brazil. Nah, kira-kira apa sih tujuan kami itu? Di sini tujuan kami itu sebagai BI analis itu membuat suatu produk pengolahan data yang dimiliki perusahaan untuk menjadi, dashboard visualisasi data yang akan memberikan insight kepada, eee, divisi-divisi terkait dan juga C-level ter eee, tentang performa dari perusahaan e-commerce itu sendiri. Nah, kira-kira personanya yang kami tuju itu ada siapa aja? Yang pertama itu ada C-level. Nah, C-level ini di sini kami berikan sebuah menu overview di mana datanya itu berupa summary performa perusahaan secara singkat dan informatif seperti total sales, total order, total customer, total seller, dan juga info demografi peta dari masing-masing parameter tersebut. Terus yang kedua itu ada untuk divisi sales. Nah, di divisi sales ini nanti ada 2 bagian lagi, ada 2 sub menu gitu, di mana itu nanti di divisi sales itu ada terkait sales penjualan produknya, reviewnya, sama pengiriman dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini ada divisi marketing. Nah, di divisi marketing ini nanti dashboard-nya itu kurang lebih, berupa RFM analisisnya sama efektivitas campaign yang telah dilakukan oleh e-commerce ini sendiri. Nah, untuk yang terakhir yaitu untuk tim business development di sini kita melihat A/B test terkait tentang ketertarikan user, conversion rate dari perubahan aplikasi yang old page ke new page-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira tahap-tahap apa saja yang kami lakukan, yang pertama itu, ya mengidentifikasikan matriks yang ingin kami tuju. Nah, terus yang kedua, itu menyusun user flow dan desain Hy-Vee mockup dashboard. Nah, terus yang ketiga itu ada data ruang link. Nah, di sini kami menggunakan Google Colab agar semuanya bisa istilahnya kolaborasi secara bersamaan, istilahnya kayak, bantu-membantu dalam hal pengolahan datanya untuk menyiapkan dataset supaya siap pakai di Tableau-nya. Terus yang keempat itu, setelah datasetnya jadi dan rapi, barulah kita deploy ke dalam Tableau untuk visualisasi datanya. Nah, step kelima ini kurang lebih nanti dari hasil visualisasi itu, analisa apa yang bisa, kami istilahnya kayak semacam use case-nya itu untuk nanti ditambah di easy report-nya itu, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk user flow-nya di sini, ada kalau di navigation bar-nya itu ada 4, yang pertama itu ada overview, sales, marketing, dan bizdev atau business development. Nah, sesuai tujuannya di sini, mmm, memberikan data-data yang sekiranya dibutuhkan oleh divisi terkait masing-masing. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di dashboard ini itu kurang lebih ada 5 tab yang menjelaskan informasi data untuk, eee, divisi terkait yang nantinya digunakan untuk mencari insight dan memutuskan strategi bisnis ke depannya untuk peningkatan performa e-commerce ini. Ya, ini, mmm, kurang lebih gambaran dashboard kami. Di sini di sebelah kirinya ini ada navigation bar-nya. Nah, yang overview ini ditujukan itu buat, sekelas C-level yang di mana mereka membutuhkan summary dan, agar bisa lebih cepat melihat data perkembangan e-commerce-nya. Nah, terus yang kedua itu ada sales. Nah, ini sales di submenu 1, kurang lebih di sini ada kategori sales, kategori
product review-nya sama sales trend-nya. Nah, yang di sini itu marketing. Di sini ada campaign efektifnya, terus relevant segmentation-nya juga. Terus di sini ada customer attribute buat ngelihat kait hasil campaign-nya itu, ada yang accept atau denied. Nah, untuk BizDev-nya ini kurang lebih seperti ini. Di sini ada control group sama treatment group, di mana kita cari juga angka kayak converted user-nya sama yang old page dengan yang new page-nya. Nah, untuk yang bawahnya ini grafik p-value dengan powernya secara statistikal. Oke, mari kita pindah ke dashboard. Ya, udah kelihatan ya teman dashboard tabelnya. Sudah. Oke, di sini di overview ini semacam summary dari si e-commerce ini ada total customer, total seller, products, sales, dan total order. Nah, kalau di sini ini ada filter, kalau kami buatnya per tahunan, terus nah untuk yang map ini, di sini ini kita pilih misal ingin lihat total customer nanti bisa berubah. Nah, terus kalau misal kita klik dari state-nya ini, si angka-angka ini juga bisa berubah misal di state PA ini. Nah, ini angkanya berubah untuk secara summary dari e-commerce-nya ini. Nah, terus kemudian kalau untuk ini per tahunnya, nah filter tahun ini juga mempengaruhi dari scorecard yang atasnya ini, angkanya. Nah, kemudian kita pindah ke menu sales. Ya, lanjut Mas Aul. Oke, terima kasih Mas Adit. Selanjutnya kita di menu sales. Jadi untuk menu sales ini mungkin sebelumnya kita railing dulu ya di awal itu, di mana banyak kolom yang kita drop di bagian order review gitu kan. Di order review itu banyak kita drop karena banyak di atas 50-80% kayak gitu. Terus selanjutnya habis itu kita juga nge-translate produk kategori yang tadinya bahasa Brazil, Portugis gitu, kita translate ke bahasa Indonesia kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya saya coba request remote control ya Mas Adit. Oke, siap Mas. Oke, pertama di sini ada tabel top 10 produk kategori sales, terus juga produk kategori review. Nah, di sini secara keseluruhan tim sales bisa melihat top 10 produk kategori sales sama top 10 produk kategori review. Yang dimana mungkin kalau misalnya dilihat secara sekilas ini tidak linear ya. Misalnya di atas ini ada health beauty, watch present, bettable bed, tapi mungkin di kategori review-nya nih tidak termasuk. Cuman secara lebih detail sebenarnya kategori health beauty dan yang lain-lain ini, yang di top 10 ini sebenarnya masih rating 4 ke atas kayak gitu. Nah, terus di bawah ini ada sales trend, yang dimana kita di sini menjelaskan secara monthly agar nanti tim sales bisa melihat perkembangan dari salesnya dari bulan ke bulan kayak gitu kan, biar lebih detail. Nah, mungkin ini saya mention dari awal ini kenapa agak kecil, karena di data kami itu terakhir ada di bulan September dan cuma ada 1 hari, jadi ini mungkin terlihatnya sangat jomplang gitu, karena ini belum full di bulan September kayak gitu. Nah, di sini ada filter tahunnya, bisa kita lihat misal tahun 2016 di sini. Nah, ini ada, kalau bisa lihat ada health beauty, watch present, gitu kan, terus juga di 2017 juga sama. Nah, masih ada health beauty, watch present, gitu kan, terus di 2018 juga sama gitu ya, secara keseluruhan annual year-nya, tahunannya. Cuman kalau misalnya kita lihat secara bulanan, juga apakah sama juga gitu di top 10 produknya gitu kan. Nah, misalnya di sini
November 2017 ternyata sama juga gitu di top 10 produknya gitu kan. Terus kalau misalnya kita lihat juga masih sama gitu kan. Nah, mungkin di sini salah satu insight yang bisa diambil adalah kalau misalnya di Samba ini ya, top 10 produknya ada Health Beauty, Watch Present, dan yang lain-lain. Pertama mungkin Health Beauty ya, karena salesnya paling tinggi, tim sales bisa fokus di top 10 produk ini gitu, kepada seller dan juga kepada konsumen. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tim sales sebenarnya bisa bekerja sama dengan tim marketing, yang dimana kalau misalnya kita lihat e-commerce itu sebenarnya punya branding masing-masing. Misalnya kayak dari warna. Terus juga biasanya sekarang di Indonesia kita bisa by gender. Biasanya perempuan belinya di mana sih? Cowok belinya di mana sih? Gitu kan. Terus produk kategori misalnya kalau mau beli fashion biasa di e-commerce mana gitu kan. Teknologi beli di e-commerce mana gitu. Nah, di sini sales dan marketing bisa buat branding Samba di mana mungkin dia bisa mengangkat kalau misalnya mau beli health beauty itu bisa di e-commerce Samba kayak gitu. Itu sebagai branding ciri khas sendiri kayak gitu. Terus kemudian di tab review. Nah, di sini ada secara general review score ya. Ternyata secara general ratingnya bagus gitu kan 4,4. Terus juga ini juga secara general dari bintang 1 sampai bintang 5 juga kalau misalnya kita asumsikan untuk yang rating bagus itu adalah bintang 4 dan bintang 5 ini juga masih di atas 70% seperti itu. Terus kemudian di sini ada average seller response time ini per hour gitu, di mana kita bisa memantau di tiap-tiap daerah ini kira-kira si seller tuh ngeresponnya seperti apa gitu ke customer. Terus di sebelah kanan ini juga ada map sales, di mana ini juga ada filter kategorinya ya. Kita bisa lihat sales, terus juga bisa lihat customer gitu kan. Nah, ini biasanya sales sama customer dan sampai ke order ini warnanya itu nggak berubah. Cuman pada saat misalnya ke seller, ini ada perubahan yang dimana di bagian Brazil Tengah dan mungkin ini Timur dan Tenggara ya, yang lebih banyak. Padahal sebenarnya kalau misalnya di total sales, nah ini yang di bagian Tenggara ya, terutama SP sama MG gitu yang banyak. Nah ini juga bisa menjadi perhatian tim sales juga, mungkin juga nanti sama teman-teman community development, di bagian region mungkin PA dan yang lain-lain yang tadinya sellernya banyak, bisa nanti dikomunikasikan bagaimana mungkin dibikin semacam training gitu kan ke teman-teman seller atau juga mungkin juga bisa dibikin bagaimana cara digital marketing. Nah, itu juga biasanya kan yang dilakukan e-commerce di tiap-tiap kota kayak gitu. Nah, kemudian di bawah ini ada lead delivery from seller to customer. Nah, di sini kita juga mau nunjukin nih kira-kira si seller ngirim ke customer itu kayak gimana. Nah, di sini idenya dari kan di data itu kan ada order estimate sama delivered customer. Nah, itu nanti kira-kira selisih dari waktu itu seperti apa. Nah, ini untuk terlihat jelas kalau untuk yang biru dan warnanya agak putih itu yang estimasi waktunya baik ya, yang dimana dia nggak lewat. Sedangkan kalau yang merah itu yang minus, nah itu dia yang melewati dari estimate yang kita berikan kayak gitu. Nah, ini juga bisa dilihat misalnya kalau misalnya di seller di PI, dia responnya emang cepat. Tapi apakah di sini pengirimannya juga lumayan? Nah, ini juga ternyata lumayan. Jadi kita bisa lihat mungkin seller-seller di PI juga bagus. Mungkin teman-teman sales di region dan community development juga bagus di sana kayak gitu. Terus juga misalnya ternyata di sini kita lihat ada CS sama AM ya. CS sama AM ini kok minusnya jauh banget gitu kan. Nah, misal dilihat AM dari customer state-nya. Nah, ini juga ternyata emang si AM sama CE itu ternyata kalau lihat dari map agak jauh ya, CE di sini, AM di sini. Nah, ini juga mungkin bisa buat perhatian juga ke teman-teman sales yang dimana mungkin bisa bikin agreement juga ke tim yang berhubungan dengan kurir gitu. Kenapa ini bisa sangat lama gitu antara wilayah CS sama wilayah AM. Mungkin seperti itu untuk tim sales. Selanjutnya adalah marketing dan business dev yang nanti akan disampaikan oleh Mas Bagus. Silakan kepada Mas Bagus. Izin request kontrolnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan dashboard untuk marketing team. Di sini ada campaign summary, di mana campaign summary di sini menunjukkan acceptance rate untuk tiap campaign. Di sini ada customer attribute seperti high class, low class, middle class. Dari income group bisa juga diganti-ganti. Nantinya untuk yang education level, customer segment, dan age group.
Nah, lalu di bawah ini adalah RFM segmentation, di mana di sini bisa kita lihat jumlah dari customer dan average monetary-nya. Yang menjadi concern di sini adalah yang 3 terbawah, bisa dilihat seperti 3 terbawah itu adalah yang hibernating, cannot lose, sama yang at risk. Bisa kita lihat dari average monetary-nya, seperti yang hibernating ini, mereka spend-nya tidak terlalu banyak di e-commerce ini, jadi mungkin untuk tim marketing bisa untuk tidak memberikan campaign atau spend begitu besar untuk menarik kembali yang hibernating customer ini. Tapi bisa kita lihat yang at risk dan cannot lose ini average monetary-nya itu cukup besar, yaitu 500-an Brazilian real, dan juga yang ini 783. Jadi untuk menarik mereka kembali ini tim marketing bisa menentukan campaign apa yang tepat untuk mereka dari campaign sebelumnya yang telah dilakukan. Bisa kita lihat dari sini, kita mengganti ke customer segmentnya. Nah, di customer segment ini kita bisa lihat untuk campaign 1 dari yang at risk dan cannot lose ini acceptance rate-nya cukup tinggi. Bisa lagi misalnya kita ubah ke campaign 2. Lalu bisa dilihat acceptance rate-nya tidak begitu tinggi. Misal ke campaign 5. Nah, yang at risk dan cannot lose ini acceptance rate untuk campaign-nya cukup tinggi. Dengan demikian, tim marketing sendiri nanti bisa menentukan nih untuk menarik 2 kelompok yang beresiko meninggalkan e-commerce kita ini bisa ditarik kembali dengan campaign yang tepat dari campaign yang sebelumnya mereka telah lakukan. Untuk selanjutnya, dashboard untuk tim business development. Nah, tujuan dari dashboard ini adalah untuk menunjukkan riset yang dilakukan oleh tim business development untuk melihat apakah ada signifikansi antara conversion rate dari old page atau new landing page. Nah, di sini kita mengambil relatif efeknya itu 5% sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jadi kita bikin flat, tapi untuk powernya ini sendiri kita bikin kumulatif gitu. Jadi semakin lama dia semakin mendekati nilai 1, di mana sebenarnya yang kita butuhkan itu hanya sampai 0,8. Jadi sebenarnya dia di hari ke-9 ini sudah bisa cukup untuk mengetahui apakah munculnya error tipe 2 atau tidak. Sementara sendiri dari statistical value-nya, p-value yang kita dapat itu 0,7 untuk di akhir dari riset ini. Jadi untuk itu kita dapat menerima hipotesis null tanpa ragu bahwa akan munculnya tipe 2 error. Mungkin dari saya sekian. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, gimana? Dari tim, sudah beres presentasinya? Sepertinya sudah, Mas. Udah, oke. Thank you untuk tim D ya. Big applause untuk presentasinya. Ya, mungkin kita bisa buka ya satu penanya dari kelompok lain. Silakan bagi yang punya pertanyaan untuk tim D, bisa langsung open mic. Boleh? Belum ada? Oke. Ya, kalau belum ada mungkin aku yang nanya ya. Nah, di sini aku penasaran dari hasil yang tadi teman-teman sampaikan gitu ya. Sebenarnya rasa penasaran aku ada di tim sales. Kira-kira kalau menurut teman-teman, kondisi tim sales sekarang itu seperti apa ya? Apakah dia performanya terhitung baik atau seperti apa gitu? Dan tadi teman-teman bilang dari user flow, dashboard teman-teman bisa dipakai untuk menentukan strategi. Nah, kalau menurut teman-teman, strategi tim sales di beberapa bulan ke depan itu yang baik seperti apa? Oke, coba bisa dijawab berdasarkan data. Boleh. Kalau misalnya dilihat dari yang di tab yang pertama ya, di sini tim sales bisa fokus tadi ya ke top 10 produk tadi, yang dimana tadi ada health beauty, watch present, yang dimana dari total salesnya yang besar. Di sana tim sales bisa fokus tuh ke teman-teman sales yang jualan health beauty sama watch present. Jadi bisa dikasih insentif ataupun mungkin promosi juga agar nanti lebih naik. Dan juga tadi tim sales juga bisa kerjasama sih sama tim marketing gitu biar nge-branding si e-commerce ini tentang health beauty, karena di sini health beauty-nya nih termasuk sales yang tinggi kayak gitu.
Kalau dinilai dari trennya sih sebenarnya mungkin grafiknya ya secara regresi linear mungkin lumayan bagus gitu sih Mas. Jadi kedepannya bisa bagus juga, apalagi ditingkatkan di produk-produk tadi yang top 10 kayak gitu. Oke. Sip. Thank you buat jawabannya. Ya, tadi udah bisa, terus mungkin nanti bisa dia analisa selain sama top 10 produknya ya. Kayak misalkan tadi kita ngelihat ada review-review yang masih kurang gitu. Nah, itu apakah bisa, kalau ditingkatkan, apakah akan bisa meningkatkan si sales-nya. Terus lihat yang ini tadi juga menarik ya. Ada daerah yang parah banget antara ETA dan ATA-nya, itu mungkin bisa dikasih, tadi sudah disebutkan ya, yang bisa dilakukan. Ya, paling itu sih. Terus secara umum udah bagus nih dashboard-nya ya. Penggunaan preattentive attribute-nya juga sudah oke. Paling nanti bisa ditambahin ini yang apa istilah kayak legend-legend gitu ya, biar mudah untuk dilihat. Terus tadi untuk yang BizDev juga oke banget. Tadi aku kira akan ada perbedaan sumbu ya antara power sama apa p-value-nya, tapi sudah sama ini sumbunya. Oke, pertahankan yang kayak gitu teman-teman ya. Oke, sip. Paling itu dari aku. Ntar jangan lupa di report-nya bisa teman-teman buat kayak case-case gitu yang menarik untuk dianalisa dan coba tampilkan jawaban dari case tersebut berdasarkan dashboard yang teman-teman buat ya. Oke, ya, cool. Ya, selamat ya buat tim D untuk project.